Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan novel Again the Good. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Melanjutkan chapter sebelumnya, setelah meninggalkan area dimanapun Buwu berada, Yunce tidak membuarkan debu jurang yang menutupi tubuhnya, tapi terus bergerak maju. Memasuki bagian lebih dalam dari lautan kabut. Mau kemana? Liso tiba-tiba bertanya dengan sedikit curiga. Yunce menatap debu jurang semakin dalam di depannya dan kakinya tidak pernah berhenti. Sudah waktunya untuk masuk lebih dalam untuk melihat. Liso kemudian beberapa saat dan berkata dengan ragu. Mungkinkah kamu ingin? Ya, seperti yang kamu pikirkan. Yunce mengangkat tangannya. Dengan senyum terlihat di wajahnya. Tapi ekspresinya tenang seolah-olah dia sedang mengantarkan masalah sepele biasa. Sudah waktunya untuk mencoba mengendalikan binatang jurang tingkat ranah batas ilahi. Yunce mampu mengendalikan binatang jurang hingga batasnya dalam beberapa tahun ini. Dia telah maju dari tahap awal ranah kepunahan ilahi ke tahap akhir ranah kepunahan ilahi. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 4 tahun. Kecepatan pertumbuhannya sangat mengerikan. Tapi itu hanya sebatas ranah kepunahan ilahi. Adapun leluhur Dewa Kilin, itu benar-benar kecelakaan yang berasal dari kehendak Dewa Kirin. Kamu telah dengan sengaja menekan ranahmu. Dalam kondisimu saat ini, terlalu berbahaya untuk bertemu dengan binatang jurah ranah batas ilahi apapun. Liso membujuknya, meskipun penolakannya tidak pernah efektif terhadap Yunce. Itu tidak terlalu berbahaya. Yunce menjawab dengan ringan. Meskipun aku terlalu percaya diri dalam mengendalikan binatang jurang di ranah batas ilahi. Tapi aku cukup yakin bahwa mereka tidak akan melepaskan naluri penghancur terhadapku. Karena aku adalah kaisar kabut. Liso masih merasa gelisah. Kamu hanyalah orang yang membuat gelar sendiri. Dan binatang jurang dari lautan kabut belum mengakuimu. Jadi, kamu tidak boleh menganggapnya enteng. Tidak masalah. Yunce sepertinya tersinggung oleh kata-kata Liso. Dan matanya menjadi sedikit lebih gelap. Dewa pencipta kehidupan sebenarnya berani mempertanyakan kekuatan kaisar ini. Tunggu saja. Aku akan segera membiarkanmu melihat bagaimana binatang jurang di ranah batas ilahi menyerah di bawah tanganku. Liso hanya bisa tersenyum kecut. 6 jam kemudian, Yunce bergegas keluar dari kabut jurang dengan wajah malu. Dan kemudian dia duduk di tanah dengan terengah-engah. Butuh waktu lama baginya untuk akhirnya bisa bernapas lega. Jika dia bisa mengendalikan binatang jurang di ranah batas ilahi, tidak diragukan lagi itu akan menjadi sangat membantunya. Namun, tubuh Yunce pada akhirnya terlalu rapuh ketika menghadapi kekuatan ranah batas ilahi. Meskipun dia kehilangan kendali, meski hanya sedikit, itu mungkin menjadi bencana baginya sekarang. Liso langsung muncul. Dan kekuatan cahaya ilahi yang paling murni di dunia ini menutupi dirinya. Membuat Yunce merasa seperti sedang mandi di mata air suci. Luka di seluruh tubuhnya sembuh dengan cepat. Dan bahkan lukanya dan rambutnya tumbuh kembali. Jika kamu bersikeras untuk mencoba lagi, lebih baik bawa leluhur Dewa Naga Kilin bersamamu. Kata-kata ini terdengar di telinga Kaisar Kabut. Dan itu hanya seperti ejekan atas kekuatan tak berujung dan kata-kata arogan sebelumnya. Matanya dingin dan dia berkata dengan tenang. Saya hanya salah perhitungan sedikit. Paling lama 1 bulan sebelum saya menginjakan kaki di tanah suci. Setidaknya saya akan berhasil mengendalikannya. Setelah beberapa napas, suaranya terdengar.
tidak kehilangan momentum binatang jurang ranah batas ilahi. Liso berpikir sejenak dan memilih untuk menghibur. Ya, kamu akan berhasil. Yunce dengan sangat bijak tidak melanjutkan topik ini. Lalu, pedang pembunuh iblis pemalu surga muncul diletakkan di depannya. Saat tangannya yang lain turun, pedang pembunuh iblis pemukul surga lainnya muncul. Sangat mirip dengan pedang yang sebelumnya. Cahaya pedang dan auranya menyatu. Badan pedang lebarnya sama persis, dari ujung ke badan hingga manik di gagangnya. Mereka memancarkan cahaya pedang merah terang, yang hampir tidak bisa dibedakan, dengan membawa aura suci yang samar. Setidaknya, sulit membedakan berdasarkan penampilan dan aura pedang. Tentu saja, Yunce bisa mengenali dalam sekejap ketika kekuatan pedang pecah, keduanya menjadi lebih berbeda. Setelah menatap dua pedang pembunuh iblis pemukul surga untuk waktu yang lama, Yunce tiba-tiba mengangkat alisnya, meraih pedang di sisi kanan tangannya dan membantingnya. Pedang pembunuh iblis pemukul surga yang lain. Ledakan kekuatan suara patah yang menggetarkan hati. Di bawah pedang surga, pedang merah itu patah di tengahnya, dan retak halus menyebar di udara. Saat mendarat, pedang yang tak terhitung jumlahnya berserakan. Napas pedang pemalu surga dan aura cahaya ilahi yang tersegel di dalamnya juga hancur total. Liso melihat ke samping, sangat terkejut dengan gerakan Yunce itu. Untuk menempa pedang ini, kamu menghabiskan banyak usaha untuk menemukan kristal jurang vermilion. Butuh waktu 2 tahun kamu menyegel aura pedang dari pedang pembunuh iblis pemukul surga. Kamu telah memasukkan kekuatan cahaya ke dalamnya ratusan kali sebelum akhirnya mencapai hasil ini. Tapi mengapa tiba-tiba kamu menghancurkannya? Yunce langsung menjawab. Saya berusaha keras untuk memanipulasikan pedang yang benar-benar mirip dalam penampilan dan aura pedang pembunuh iblis pemukul surga. Tapi saya telah memikirkannya berulang kali selama ini. Hal itu mungkin menjadi kelemahan yang lebih besar. Berdasarkan untung ruginya, kupikir aku harus memilih cara lain. Setelah menyimpan pedang pembunuh iblis pemalu surga, dan kemudian membersihkan puing-puing merah terang di tanah, dia berbisik kepada Liso. Aku akan mencari waktu yang tepat untuk membuangnya. Liso menghela nafas pelan. Dia berpikir tanpa henti setiap hari. Apakah dia benar-benar tidak kelelahan? Formasi Zetian Bintang 7, Kerajaan Dewa Zetian. Formasi bintang bersinar melayang dengan cahaya pedang yang tak ada habisnya. Dan masing-masing cahaya pedang ini berasal dari Hua Qingyi, dan masing-masing merupakan ujian yang kejam. Jika Anda tidak dapat memahami niat pedang dan mendalami kekuatan pedang, bahkan jika salah satunya hilang, Anda tidak akan pernah bisa keluar dari formasi pedang. Sekarang, cahaya pedang yang dipancarkan oleh formasi pedang besar ini sudah seterang ribuan cahaya bintang yang bersinar, memancarkan cahaya redup ke langit seluruh kerajaan Dewa Zetian. Akhirnya, cahaya pedang terakhir tiba-tiba bersinar, tidak meninggalkan jejak kegelapan di deretan bintang besar. Saat berikutnya, ribuan pedang meraung bersama, dan seluruh formasi bintang besar tergantung terbalik dan terbang langsung ke langit. Kemudian, ia berputar-putar, seperti bintang yang memegang bulan, dan sosok seorang gadis terpantul di tengah formasi bintang. Gadis itu mengangkat matanya dan memandang yang terlalu terang dan indah pada saat itu, langsung meredupkan sinar cahaya pedang. Pedang giok di tangannya juga mengalir dengan cahaya ilahi yang jauh lebih terang dari sebelumnya. Ujung pedang mengarah ke semua cahaya pedang dalam formasi bintang. Miring datar, terbang langsung menuju Hua Qingyi di langit yang jauh. Sosok Hua Qingyi tidak bergerak,
dan dengan jentikan tangan gioknya, cahaya pedang tiba-tiba berhenti di depannya, dan kemudian perlahan menghilang seperti es dan salju yang mencair, hingga benar-benar menghilang seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Bibi, sosok gadis itu telah bergegas ke arahnya dan jatuh ke dalam pelukannya seperti kupu-kupu giok. Aku sangat merindukanmu. Hua Qingyi dengan lembut memeluk kembali tubuh giok gadis itu. Jantungnya berdebar kencang, dan dia berbisik. Kamu sebenarnya telah menguasai pedang ketiga seni pedang Zetian. Kaisar Yuan pasti akan sangat kagum padamu kali ini. Gadis itu mengangkat matanya dari pelukannya, tetapi bukan senang dengan pujian bibinya. Dia berkata dengan sangat tiba-tiba, Kakak Yun, bagaimana kabarnya sekarang? Apakah dia menderita atau merasakan penindasan di kerajaan Dewa Penenun Mimpi? Itu adalah kalimat kedua setelah menembus formasi pedang, dan dia sudah sangat tidak sabar. Hua Qingyi awalnya berpikir bahwa 3 tahun berlatih memecahkan formasi pasti akan membuat hati pedangnya lebih kokoh dan akan mampu menjauhkan emosi darinya. Namun, faktanya jelas tidak demikian. Dia sangat baik, lebih baik dari yang kamu kira. Terlebih lagi, dia juga menemukan masa lalu dan takdir keluarganya. Paruh pertama dari kata-kata Hua Qingyi membuat sebagian besar kekhawatiran di matanya langsung menghilang. Dan paruh kedua dari kata-katanya membuat matanya penuh keterkejutan. Masa lalu, Kakak Yun, pertemuanmu dengannya yang tak sengaja waktu itu mungkin disebabkan oleh takdir. Hua Qingyi melanjutkan, setelah Yun Ce tiba di kerajaan penenun mimpi, dia menemukan bahwa identitas aslinya adalah Meng Jian Yuan, putra dewa penenun mimpi yang menghilang tahun itu. Ah, apa? Wajah jelas tertegun dan tidak percaya untuk beberapa saat. Meskipun pada awalnya masalah ini terdengar sangat aneh, tapi hal ini telah dikonfirmasi langsung oleh Dewa Wumeng sendiri dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Wang Qingyi berkata dengan tenang. Terlebih lagi, ketika dia diuji esensi dewanya, apa yang dia tunjukkan sama seperti milikmu, yang telah mengguncang seluruh 6 kerajaan dewa utama. Dalam 3 tahun terakhir, saat Anda berkonsentrasi pada formasi pedang, namanya telah bergema seluruh dunia dan semua orang mengetahuinya. Dia tidak diganggu di kerajaan penenun mimpi, tapi dia juga dapat menindas siapapun yang dia inginkan. Jadi, kamu bisa menghilangkan semua kekhawatiranmu. Cerita dari Hua Qingyi ini sangat singkat dan lugas. Itu membuat Hua Caili tidak bereaksi untuk beberapa saat. Dia berkata dengan bingung. Dengan kata lain, Kakak Yun, dia putra dewa penenun mimpi sekarang. Hua Qingyi menghela nafas pelan. Kamu tahu bahwa dia tidak memiliki ingatan sebelum dia berumur 10 tahun. Jadi, dia tidak mengingat kalau dia adalah Meng Jian Yuan dan dia sangat menghargai kebaikan gurunya. Bahkan di hadapan Dewa Wumeng, dia menolak untuk melepaskan nama Yun Ce sebelum memulihkan ingatannya pada saat dia tidak ingin menjadi putra penenun mimpi. Kata-kata Hua Qingyi sama sekali tidak mengejutkan Hua Caili. Tanpa penunjukan keterkejutan sedikit pun, dia malah tersenyum. Matanya yang indah dipenuhi kabut. Kakak Yun selalu menjadi orang seperti itu, yang paling penyayang, paling cerdas, dan paling bodoh. Gelar putra dewa yang selalu diimpikan oleh orang lain, sama sekali tidak membuatnya tertarik. Namun, meskipun dia sekarang bukan putra dewa penenun mimpi, dengan esensi dewa yang sempurna yang dia miliki, dan dukungan tak terbatas dari Dewa Wumeng, jadi di mata dunia,
Dia adalah putra dewa penenun mimpi. Selain itu, saya tidak tahu metode apa yang digunakan Yunce. Menurut informasi yang saya dapat, Meng Jianxi yang awalnya sangat mewasdai dan memusuhi Yunce, sekarang dia sangat patuh padanya. Dia bahkan telah mengatakan kepada klan ibunya lebih dari sekali bahwa dia bersedia membantu Yunce di masa depan. Mata indah gadis itu telah berubah menjadi lautan bintang yang indah dan tak berujung. Bintang yang menyala-nyala, kegembiraan, dan bintang yang kebanggaan yang bersinar. Air mata kebahagiaan memenuhi seluruh hati dan jiwanya, tapi semuanya mencerminkan nama Yunce. Bibi, jadi antara aku dan kakak Yun? Ya, Hua Qingyi menepuk bahu gadis itu. Dia merasakan kegembiraan yang tak ada habisnya, tapi kegembiraan itu membuatnya merasa sedikit tertekan. Penghalang identitas di antara kalian sudah tidak ada lagi. Jika tidak ada kontrak pernikahan yang diberikan oleh Kaisar Yuan sendiri secara pribadi, kalian berdua adalah putra dewa dan dewi, dan kalian berdua memiliki esensi dewa yang sempurna. Hambatan terbesar masih ada, tapi ini jauh lebih mudah dibandingkan 3 tahun yang lalu. Penerimaan ayahmu terhadap Yunce juga jauh lebih baik dibandingkan saat itu. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah memperhatikan informasi tentang Yunce di kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Dia bahkan pergi mengunjunginya secara langsung. Hua Caili mengangkat alisnya yang ramping, lalu berkata, "Ayah dewa memang seperti ini. Dia selalu seperti ini. Selalu suka mengatakan hal-hal yang sangat serius, tapi sebenarnya dia memiliki hati yang paling lembut." Sambil terkekeh, dia terbang ke bawah. "Bibi, saya akan mengunjungi ayah dewa dulu. Sudah lama sekali aku tidak melihatnya. Aku sangat merindukannya." Hua Qingyi tidak mengikutinya. Dia melihat sosok Hua Caili yang pergi, merasa sedikit lilung sejenak. Dia selalu percaya bahwa hati pedang tidak boleh ternoda oleh debu. Dan untuk mencapai ilmu pedang tertinggi, seseorang harus menyingkirkan semua keinginan dan emosi yang tidak perlu. Kemajuan dalam ilmu pedangnya begitu cepat, sehingga melampaui generasi leluhur mereka, hingga ia mencapai puncak dunia, yang membangkitkan kekaguman para pendeta agung. Hal ini membuatnya semakin yakin dan teguh dalam ilmu pedang kejam yang dia junjung tinggi. Di mata Hua Qingyi, Hua Caili benar-benar orang aneh. Semua bakatnya lebih unggul darinya, termasuk bakat dalam ilmu pedang. Dan dia dengan jelas menyadari bahwa ilmu pedangnya berubah total setelah bertemu Yunce. Hati pedang Hua Caili yang awalnya digunakan untuk mengisolasi semua pikiran lain di bawah bimbingannya, terukir dalam dengan nama Yunce. Kemudian, dia menguasai pedang pemecah langit yang sulit dikultivasikan dalam 1000 tahun. Dan dalam 3 tahun terakhir, dia menguasai seni pedang ketiga. Jadi, ilmu pedang kejam yang mengabaikan segala keinginan dan emosi. Apakah itu salah? Hahaha. Selamat kepada Caili telah menghancurkan formasi bintang ke-8. Benar-benar membuat kita semua sangat terkejut. Di mana Caili? Ketujuh master pedang agung semuanya telah tiba, dan tidak ada seorang pun yang absen, tetapi tidak melihat keberadaan Hua Caili. Mereka tahu lebih baik dari siapapun apa arti formasi bintang tingkat 8 yang dibentuk oleh Hua Qingyi sendiri. Hua Qingyi berkata perlahan, "Semuanya kembali ke pavilion pedang dan menunggu perintah. Dewa akan mengumumkan perjalanan ke tanah suci ini dalam waktu dekat." Qingyi, Master Sekte Master Pedang Tianshu, mengelus janggut putihnya dan berkata dengan penuh arti, "Apakah kamu akan ikut dengan kami dalam perjalanan ke tanah suci kali ini?" Setelah beberapa napas, Hua Qingyi menjawab dengan tenang, "Ya, Kerajaan Dewa Bintang Bulan."
Saudara Buwu, benarkah itu kamu? Sanki segera mendatangi Pan Buwu dan memandanginya dari atas ke bawah. Matanya dipenuhi dengan kerumitan yang tak terlukiskan. Pan Buwu tidak hanya kehilangan gelarnya sebagai putra dewa, ibu ratunya juga telah meninggal. Ayah dewanya juga membencinya, bahkan orang-orang yang dia cintai digulingkan dan dibunuh. Dari putra dewa Hyodi yang paling dihormati, sekarang menjadi mantan putra dewa yang digulingkan dan ditelantarkan. Pasang surut nasibnya menjelaskan kepada dunia apa artinya jatuh dari surga ke neraka. Pan Buwu di depannya saat ini tidak memiliki semangat tinggi seperti masa lalu, dan aura keseluruhan orang itu gelap dan suram. Belum, belum lagi kekaguman putra dewa, bahkan pakaiannya pun compang-camping, penuh noda darah kering, seolah baru saja keluar dari rawa yang gelap dan berdarah. Pupilnya bukan lagi bintang hitam yang terlihat sombong, seperti saat itu, melainkan kekeruan abu-abu dan kabur, sehingga sulit membedakan cahaya terang. Saking menghela nafas dalam dirinya. Bahkan jika dia kehilangan gelar putra dewa, statusnya seharusnya jauh lebih tinggi dari putra kaisar lainnya. Tapi dia sebenarnya jatuh sampai sejauh ini. Setelah mengetahui bahwa dia telah pergi ke lembah Cengmeng dan muncul kembali di lautan kabut, kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu bahkan secara terbuka menyatakan bahwa mereka telah menyerah padanya dan tidak akan pernah mencarinya, tidak peduli hidup atau matinya. Alasan mendasarnya adalah dia tidak mau tunduk pada putra dewa yang baru dan tidak mau mengikhlaskan kepergian ibunya. Temperamennya seperti itu bisa disebut bodoh atau bisa dipuji karena dia lebih memilih patah hati tapi tidak mau menyerah daripada membungkuk. Namun, dari segi hasil, jelas lebih baik dari yang pertama. Pan Bu langsung tersenyum. Saya hanya orang yang ditinggalkan sekarang, dan saya jauh dari memenuhi syarat untuk sejajar dengan Putra Dewa Bintang. Putra Dewa Bintang masih bersedia bertemu dengan saya, dan saya sangat berterima kasih kepada Anda. Saudara Buwu, saking menggelengkan kepalanya saat berkata, saya pribadi dalam hidup ini telah mengalami rasa sakit dan ketidakberdayaan dalam suka dan duka. Ini bukan keinginan Anda, dan ini bukan kesalahan Anda. Tidak ada yang boleh meremehkan Anda, karena tentang ini, terutama Anda sendiri. Pan Buwu merasa tersentuh dalam hatinya. Dia berkata dengan penuh syukur. Betapa beruntungnya saya bisa berteman dengan putra Dewa Bintang dalam hidup ini. Setelah mengalami erosi debu jurang, suasana hati saking jelas berubah secara halus. Saudara Buwu, Anda pasti memiliki masalah penting karena datang ke sini kali ini. Tolong beritahu saya. Oke, kalau begitu aku tidak akan sopan lagi, jawaban Buwu. Aku berharap bisa pergi ke Tanah Suci bersama Kerajaan Bintang Bulan untuk bertemu Kaisar Yuan. Saking tampak terkejut, lalu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Maaf, saya tidak dapat membantu Anda untuk masalah ini. Saudara Buwu, saya yakin Anda pasti tahu arti perjalanan ke Tanah Suci ini. Jauh melebihi perjalanan sebelumnya, dan hanya 100 orang masing-masing dari kerajaan dewa yang bisa hadir. Istana Bintang Utama dan Istana Bulan telah menyelenggarakan beberapa kompetisi berskala besar untuk bersaing merebutkan posisi 100 orang. Jika Anda ikut, itu akan tidak adil bagi murid Bintang dan Bulan yang telah memperjuangkannya. Dan kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu juga akan memandang masalah ini dengan curiga dan memiliki pemikiran yang tidak dapat diprediksi. Jika masalah ini menyebabkan konflik antar kedua negara, walaupun hanya konflik kecil, itu akan menjadi dosa besar saya.
Alasan dari kata-kata Sangking sangat kuat. Pan Buwu mengangguk perlahan. Tanpa ekspresi putus asa di wajahnya, seolah-olah dia tidak pernah memiliki harapan dari awal. Apa yang dikatakan putra Dewa Bintang benar. Terlebih lagi, aku terlalu berpikiran pendek untuk membuat permintaan di luar batas seperti itu. Saya benar-benar meminta maaf karena tidak dapat membantu. Saking meminta maaf lagi. Saudara Buwu, jika Anda bersikeras memasuki tanah suci, Anda dapat mencari cara lain. Atau dia melirik ke arah Pan Buwu dan berkata, "Maaf, tampaknya rencanamu tidak sesederhana itu." Pan Buwu langsung tertawa. Mata putra Dewa Bintang sangat tajam. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, aku tidak mau, aku harus berbicara terus terang. Perjalanan ke tanah suci ini bukanlah keinginanku, tetapi untuk memenuhi keinginan Kaisar Kabut. Seluruh tubuh Sankin langsung membeku. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan nada yang benar-benar tidak percaya. Maksudmu, Kaisar Kabut? Ya, Pan Buwu berkata terus terang. 3 tahun yang lalu, ketika saya benar-benar putus asa, saya berpikir untuk melarikan diri dari dunia dan tidur di lembah mimpi. Namun, kerajaan penunin mimpi mungkin mengkhawatirkan identitas saya, jadi takut menjadi masalah. Setelah aku tertidur, mereka menggunakan perahu mendalam kecil itu untuk mengirimku pergi. Dan ketika saya bangun, saya sudah berada di lautan kabut. Dia berkata dengan emosi, "Putra Dewa Bintang, sejujurnya saya bisa menyingkirkan kematian hatiku dan menjalani kehidupan baru. Itu semua diberikan oleh Kaisar Kabut. Dalam 3 tahun terakhir, saya selalu bersembunyi di lautan kabut untuk membalas kebaikan Kaisar Kabut. Jika aku ingin benar-benar menyingkirkan jurang hati, aku harus menghadapi secara langsung. Aku ingin pergi ke tanah suci kali ini, karena apa yang dikatakan Kaisar Kabut." Pan Buwu mundur selangkah dan berkata, "Aku tidak akan mengganggu putra Dewa Bintang lagi, jadi aku mengucapkan selamat tinggal padamu." Ketika dia berbalik, dia tiba-tiba teringat suara Sanking yang jelas-jelas dingin. "Tunggu." Pan Buwu menghentikan langkahnya. Wajah Sanking menjadi gelap. "Kamu pasti tahu permusuhan antara Kaisar Kabut dan Tanah Suci. Namun, kamu berbicara tentang Kaisar Kabut begitu saja di depanku. Tampaknya kamu tahu bahwa aku telah menerima bantuan dari Kaisar Kabut." Ekspresi wajah Pan Buwu terlihat ragu-ragu, dan dia memilih diam sebagai jawabannya. "Apakah kamu mengancamku?" Suara Sanking tiba-tiba berubah dingin. "Tidak." Pan Buwu hanya tersenyum. "Mengungkapkan bahwa kamu telah menerima bantuan dari Kaisar Kabut mungkin menjadi masalah bagimu. Tapi itu tidak ada gunanya bagiku. Aku hanya membantu untuk membalas kebaikan Kaisar Kabut. Saya percaya kesombongan yang ada pada dirimu, kata berhutang, akan selalu melekat di hatimu. Apalagi soal kebaikan yang begitu besar." Wajah Sanking terasa dingin, dan dia terdiam cukup lama. Ekspresi Pan Buwu tidak berubah dan suaranya tetap tenang. "Tentu saja, keputusan mengenai masalah ini sepenuhnya ada di tangan putra Dewa Bintang. Meskipun saya bukan lagi putra Dewa Hyodi, saya tidak dapat melakukan apapun untuk menyakiti teman lama. Jadi, putra Dewa Bintang bisa merasa tenang." Sanking menatap Pan Buwu dan tiba-tiba berkata, "Kamu telah berubah." Pan Buwu membalas dengan pandangan yang sama. "Semua orang telah akan berubah. Jika kamu tidak berubah, itu hanya karena kamu tidak perlu untuk berubah." Bibir Sanking bergetar, lalu dia tertawa. "Tiba-tiba aku penasaran,
Kamu adalah orang yang telah ditinggalkan tanpa belas kasihan. Apa yang ingin kamu lakukan di tanah suci? Apakah kamu ingin mengadu kepada Kaisar Yuan tentang apa yang terjadi padamu? Atau kamu mau mencoba membuktikan kesalahan ayahmu di tanah suci? Atau kamu hanya mencoba membuat ayahmu tidak bahagia? Pan Buwu mengabaikannya. Jadi, aku akan berjanji membawamu ke tanah suci. Sun King berkata perlahan. Sebagai salah satu putra Dewa Bintang Bulan, aku pasti memiliki kualifikasi seperti itu. Kamu mengatakan sesuatu yang benar. Dalam hidup ini, yang paling aku benci adalah memiliki hutang budi kepada orang lain. Tapi, tidak perlu mengingatkanku, Pan Buwu berkata dengan tenang. Kami belum pernah melihat Kaisar Kabut, apalagi memiliki hubungan dengannya. Pan Buwu mengangkat mata untuk melihat ke arah tanah suci. Darah gelap di tubuhnya bergejolak secara liar, tapi tidak ada aura kegelapan yang keluar. Di lautan kabut tak berujung, di kedalaman lautan kabut, Yunce perlahan berdiri saat dia membuka matanya. Cahaya mengerikan bersinar di matanya. Meditasi selama beberapa hari terakhir bukanlah untuk menerobos ranah, tetapi untuk menekan energinya yang dalam yang akan pecah lagi. Dan kali ini dia menekannya dengan sangat kuat. Dia menekannya sedemikian rupa. Saya khawatir jika itu orang lain, itu akan merusak pembuluh darahnya yang dalam. Sekarang, Liso malas untuk bertanya mengapa dia begitu bertekad untuk menekan ranahnya. Selama 3 tahun di kerajaan Dewa Penenun Mimpi, Yunce hanya tumbuh dari ranah Master Ilahi tingkat ketiga ke ranah Master tingkat Ilahi tingkat keempat, dengan hanya sedikit peningkatan level. Dengan esensi dewa yang sempurna, ditambah dengan sumber daya tingkat tinggi atas kerajaan penenun mimpi. Kemajuan Meng Jian Yuan sudah termasuk dalam kategori putra dewa di mata dunia. Tapi itu jauh lebih rendah daripada esensi dewa sempurna dari Dewi Zetian, Hua Caili. Namun, masih dalam batas wajar. Namun, hanya Liso yang tahu bahwa dia adalah Yunce, orang luar yang tidak bisa menilai dengan akal sehat. Aku akhirnya akan bertemu orang itu. Yunce bergumam perlahan. Liso lalu menjawab, Nihuan pernah secara khusus mengingatkanmu untuk tidak mendekatinya terlalu dini. Dia akan dengan mudah mengenali warisan dewa jahat di dalam dirimu. Aku belum melupakannya, Yunce menjawab, lalu berkata, sesuatu yang aneh. Dia adalah makhluk paling kuat di dunia ini. Jika dia ingin memusnahkanku sekarang, dia mungkin hanya perlu menjentikan jarinya. Tapi dari aspek tertentu, dia mungkin orang yang paling mudah berurusan dengannya. Liso tidak mengerti. Pertemuan dengannya ini akan menentukan kapan aku akan meledakkan badai jurang maut. Yunce menghela nafas ringan. Aku harap semuanya berjalan baik. Aku harap segala sesuatu tentang Kaisar Yuan tidak terlalu jauh dari tebakan ekspektasinya, terutama karakter dan obsesinya. Saya berharap kerajaan Dewa Malam abadi yang belum pernah dihubungi dan tidak memiliki kesempatan untuk menanam benih akan tetap menjadi air tenang seperti rumor yang beredar tanpa menimbulkan masalah. Harapan saya, sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Saat Yunce keluar dari ruang pelatihan, dia melihat Dewa Wumeng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Bagaimana kemajuanmu? Dewa Wumeng berbalik dan bertanya dengan santai. Tidak buruk, Yunce menjawab dengan hormat. Tuan Dewa, apakah kedatangan Anda ke sini ada hubungannya waktu datang ke Tanah Suci?
Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu memasuki tanah suci terlalu dini. Kita bisa berangkat dalam 3 hari lagi. Dewa Wumeng berkata sambil tersenyum. Sebelum itu, ada sesuatu yang perlu aku ingatkan padamu secara pribadi. Dengan wajah serius, Yunce menjawab, Tuan Dewa, tolong bicara. Dewa Wumeng tidak segera merendahkan suaranya, tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya dalam jarak 3.000 mil kaki. Saat Anda pertama kali kembali, Anda memperlihatkan kristal api sejati. Setelah itu, saya memerintahkan 9 istana impian untuk melarang keras siapapun yang membocorkan keberadaan kristal api sejati. Yunce sedikit terkejut. Mungkinkah? Baginya, kristal api sejati hanyalah salah satu dari berbagai kristal kuno yang dia temukan di lautan kabut. Sebelumnya, dia bahkan tidak tahu namanya. Ya, Dewa Wumeng sedikit mengangguk. Ada seseorang di tanah suci yang membutuhkannya, dan dia adalah seorang pendeta agung. Hati Yunce tiba-tiba tergerak. Jika saya tidak segera memblokir berita tersebut pada saat itu, saya khawatir tanah suci akan mengirim orang untuk mengambilnya. Dewa Wumeng menggunakan kata mengambil daripada meminta. Lagi pula, siapa yang berani menolak kata-kata pendeta agung? Karena ada perbedaan besar antara memberikan sendiri secara langsung kepada pendeta agung daripada pendeta agung mengambilnya sendiri. Yang pertama, dia akan membalas kebaikannya kepada kerajaan dewa penenun mimpi. Sedangkan yang kedua, Dewa Wumeng tersenyum tipis. Kamu akan mendapatkan perhatian khusus dan bahkan mungkin bantuannya. Ini pasti akan sangat bermanfaat bagimu di masa depan. Yunce tanpa mengerti lalu mengangguk. Saya mengerti. Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Dewa. Siapa nama pendeta agung yang membutuhkan kristal api sejati? Pendeta Agung Lingxian. Dewa Wumeng berkata perlahan. Pendeta Agung Lingxian adalah putri salah satu dari 3 dewa api kuno. Roh burung vermilion. Tetapi dia bukanlah keturunan murni dewa burung vermilion. Ayahnya adalah dewa burung vermilion, dan ibunya adalah dewa burung pipit awan petir. Jadi, dia secara alami terlahir dengan 3 kekuatan hukum, api, guntur, dan angin. Tetapi ia juga sangat terganggu oleh ketiganya, terutama kekuatan hukum api. Yunchen terdiam mendengarkannya. Kemudian, dia secara tidak sengaja memperoleh kristal api sejati yang dengan mudah menekan serangan balik dari api burung vermilion. Kekuatannya sebagian besar adalah api, dan apinya padam untuk sementara. Jadi tentu saja dia tidak takut dengan kekacauan angin dan guntur. Tapi, kristal api sejati efeknya tidak permanen. Begitu efeknya menghilang secara alami, efeknya kembali buruk lagi. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun ini, Pendeta Agung Lingxian telah mencari kristal api sejati kemana-mana. Warna kristal api serta auranya dicatat secara jelas di berbagai pengumuman dan sangat rinci. Oleh karena itu, meskipun hampir tidak ada yang pernah melihat kristal api sejati, tetapi kebanyakan dari mereka dapat mengenali secara sekilas. Dewa Wumeng menghela nafas, lalu berkata perlahan, kristal api sejati saat itu seperti buangan yang hanya mekar sesaat. Sejak saat itu, belum ada lagi berita tentang kristal api sejati kedua yang muncul. Dan kesempatan yang diberikan oleh surga ini, Yuaner, kamu harus memanfaatkan dengan baik. Bagi Yunce, dengan kata-kata burung vermilion, jauh lebih sensitif daripada yang dibayangkan oleh Dewa Wumeng. Di antara dewa tertinggi tipe api kuno, Yunce telah melakukan kontak dengan jiwa ponik dan gagak emas, dan menerima banyak berkah dari mereka. Tapi dia tidak pernah bisa menyentuh warisan burung api vermilion.
Hanya ada satu sekte Vermilion di alam Dewa Api yang memiliki garis keturunan tipis dan keterampilan ilahinya yang tidak lengkap. Menurut catatan kuno alam dewa, burung Vermilion adalah dewa api pertama yang punah di antara 3 dewa api tertinggi. Tapi Pendeta Agung Lingxian, salah satu dari 4 pendeta agung Tanah Suci, sebenarnya adalah putri burung Vermilion. Dengan kata lain, garis keturunan burung Vermilion tidak benar-benar punah, tapi selalu ada di jurang maut. Yunce memiliki api ponik dan api gagak emas. Jadi dia tahu betul mengapa unsur kekacauan muncul di tubuhnya, meski sekuat pendeta agung. Saat itu, ketika jiwa gagak emas memberinya warisan gagak emas, itu cukup sulit untuk sepenuhnya menghilangkan semua garis keturunan ponik darinya. Karena ini melibatkan martabat dewa api kuno sebagai api tertinggi. Bagaimana bisa dibiarkan hidup berdampingan dengan api ilahi lainnya? Apalagi kekuatan hukum lain. Hanya tubuh suci leluhur dewa yang bisa membuat seluruh kekuatan di dunia patuh di dalam tubuhnya. Dalam hal ini, saat pendeta Lingxian lahir, dia ditakdirkan untuk mengalami banyak bencana dalam hidupnya. Mengenai cara bertemu dengan pendeta Agung Lingxian, Dewa Wumeng tersenyum aneh. Kamu memiliki gadis Caili itu. Jauh lebih mudah dari siapapun untuk bertemu dengan pendeta Lingxian. Semua orang di 6 kerajaan dewa utama tahu, Hu Caili adalah gadis yang paling disukai pendeta Agung Lingxian. Lautan awan warna-warni dan bunga di halaman Hua Caili semua diberikan langsung oleh pendeta Agung Lingxian. Oke, Yunce juga balas tersenyum. Aku pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Aku tidak khawatir lagi tentang ini. Kamu membuat King Yi, bibimu memperhatikanmu dengan baik. Pendeta Agung Lingxian pasti juga akan menyukaimu. Dalam beberapa hari ke depan, kamu dapat beristirahat dengan tenang, dan kemudian pergi bersama ayahmu mengunjungi Tanah Suci. Dewa Wumeng berbalik, dan tiba-tiba berkata dengan emosi, Yuaner, aku sangat senang kamu dan Jianxi bisa rukun seperti ini. Sejujurnya, dalam beberapa tahun terakhir, kekhawatiranku dalam hidupku hanyalah tentang masa depan kerajaan penenun mimpi. Sekarang, bersama kalian berdua, yang aku pikirkan dan impikan hanyalah terima kasih yang tidak ada penyesalan. Jadi, yang paling saya inginkan saat ini adalah Anda bisa selalu aman dan sehat, dan tidak akan ada lagi bencana seperti dulu. Selain itu, untuk kemajuan atau mendapatkan peluang, semuanya hanya bisa dianggap sebagai bonus. Dia melirik ke samping dan secara tidak sengaja mencincingkan matanya. Untuk sesaat, melihat sekilas cincin jiwa di jari kelingking Yunce, dia tentu saja berharap cincin jiwa ini tidak akan pernah rusak. Junior ini akan mematuhi ajaran Tuan Dewa. Yunce berkata dengan tegas. Yakinlah Dewa, aku lebih mempedulikan hidupku daripada yang Tuan Dewa pikirkan. Dan aku tidak akan pernah menempatkan diriku dalam bahaya dimanapun atau kapanpun. Dewa Wumeng mengangguk, lalu tersenyum bersiap untuk pergi. Tuan Dewa, tolong tunggu sebentar. Junior punya sesuatu untuk diberikan kepada Anda. Dewa Wumeng berbalik dengan bingung, lalu melihat ekspresi kegugupan yang jarang terlihat di wajah Yunce. Dan di tangannya, dia memegang sebuah gantungan liontin batu kristal merah, biru, dan kuning. Apakah ini? Yunce berkata dengan cepat. Guru pernah menyebutkan bahwa benturan batu suara Brahma dapat menyucikan hati dan membersihkan jiwa, dan paling bermanfaat bagi orang yang mengelola seni jiwa. Saya kebetulan memiliki beberapa batu Brahma, jadi saya membuatnya menjadi hiasan ini, sebagai ucapan rasa syukur junior ini kepada Tuan Dewa.
Saya berharap Tuan Dewa tidak menolaknya. Mata Dewa Wumeng bergerak sedikit. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Saya akan senang kamu memiliki niat seperti itu." Setelah mengatakan itu, dia langsung mengikat batu suara Brahma itu. Saat diayunkan di bagian pinggang, menghasilkan suara benturan yang halus dan menyenangkan hati. "Ya, ayahmu sangat menyukainya." Ha. Meng Jiwan buru-buru mengikuti dan dengan hormat mengantar Dewa Wumeng keluar istana. Angin sepoi-sepoi tertiup membawa rangkaian benturan batu suara Brahma. Dewa Wumeng tiba-tiba berkata, "Batu suara Brahma ini benar-benar menyucikan hati dan membersihkan jiwa seperti yang dirumorkan. Hanya beberapa suara saja sudah membuatku merasa suasana hatiku lebih tenang." Meng Jiuan diam-diam tersenyum di dalam hatinya dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda pasti akan sangat senang jika mendengar apa yang Tuan Dewa katakan." Saat Tuan Muda membicarakan batu suara Brahma ini seolah masalah sepele. Tetapi kenyataannya dia telah menghabiskan banyak usaha untuk membuatnya. Oh, Dewa Wumeng berhenti, lalu melihat ke belakang, memberi isyarat agar dia melanjutkan. Meng Jiuan menunduk dan berbicara dengan sedikit gugup. Tuan Muda awalnya hanya memiliki satu batu suara Brahma merah. Dia berpikir bahwa hanya 3 warna yang disatukan baru menghasilkan suara Brahma murni yang sempurna. Untuk menemukan 2 warna kuning dan biru, Tuan Muda telah mencari batu Brahma itu sejak 2 tahun yang lalu dan tidak pernah menyerah. Baru pada bulan lalu, dia akhirnya menemukan batu Brahma terakhir, dan dia bahkan membayarnya tanpa ragu-ragu dengan kristal jurang benih. Dewa Wumeng terkejut saat mendengarnya. Meng Jiuan menatap Dewa Wumeng lalu melanjutkan, "Tuan Dewa mungkin tidak mengetahuinya, tapi Tuan Muda selalu berterima kasih dan menghormati Tuan Dewa. Dan pada saat yang sama, dia merasa sangat bersalah. Dia telah berpikir berkali-kali untuk berkata tidak mengingat nama Meng Jianyuan dan tidak dapat memanggilmu ayah Dewa. Jadi dia sangat malu atas semua kebaikan yang Anda berikan untuknya. Dan Tuan Muda, dan Tuan adalah Dewa tertinggi, dan tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menarik perhatian Anda. Untungnya, makanan lezat yang dibuat oleh Tuan Muda dapat menyenangkan Anda. Oleh karena itu, hal yang dilakukan Tuan Muda setelah berlatih adalah menghabiskan waktunya di dapur istana. Dan tidak seorang pun di antara kami yang boleh ikut campur sama sekali. Jadi, kue dan sup apapun yang dibuat Tuan Muda untuk Dewa diisi dengan ketulusan hatinya." Dewa Wumeng berdiri dengan gemetar. Setelah beberapa napas, dia berjalan kembali. Setelah berjalan lama, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke awan. Dan sepertinya ada kabut-kabut di matanya. "Sudah cukup," dia bergumam pelan. "Bahkan jika dia tidak bisa benar-benar memanggilku ayah Dewa dalam hidup ini, itu sudah cukup." Meng Jiuan kembali ke istana. Dan ketika dia melihat Yunce, dia segera bercepat langkahnya dan berjalan mendekat. Lalu berkata dengan agak takut-takut, "Tuan Muda, pelayanmu hanyalah memberanikan diri untuk mengatakan banyak hal tentang Tuan Muda kepada Dewa. Jika pelayanmu telah melakukan kesalahan, tolong hukum aku." Yunce berkata sambil tersenyum, "Di istana putra Dewa kita, tidak ada larangan berbicara, kecuali ada perintah dariku langsung. Jadi tidak ada yang salah dengan tindakanmu." Dia tidak pernah marah ketika menghadapi sesuatu. Menghadapi seorang Tuan Muda yang tidak memiliki sifat pemarah, Meng Jiuan bahkan memiliki sedikit rasa takut yang terpaksa muncul.
Setelah mendengar kata-kata Yunce, senyumannya mekar dan tiba-tiba berkata dengan berani, "Benarkah kamu bisa mengatakan apapun?" Pelayan itu ingin bertanya, "Kapan Tuan Muda berencana menyukai Ziyuan?" Matanya berbinar saat melihat Yunce, tapi dia menolak untuk menghindar tatapan Yunce. Yunce masih tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangannya dan di bawah tatapan penuh harap Meng Jiwan. Tangan itu jatuh di atas rambutnya dan membelainya dengan penuh kasih. "Gadis kecil, hidupmu baru saja dimulai. Jangan ikat hidupmu kepada orang jahat." Meng Jiwan tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan mengerucutkan bibirnya. "Jika Tuan Muda adalah orang jahat, maka tidak akan ada lagi orang baik di dunia ini. Jadi, itulah kamu masih seorang gadis polos." Ekspresi Yunce tidak berubah, tapi jauh di matanya ada lautan gelap yang tidak pernah bisa dipahami oleh Meng Jiuan. Menggerakkan jarinya di atas rambut gadis kecil itu, Yunce berbalik lalu pergi dengan santai. Melihat punggungnya, Meng Jiuan bergumam dengan tekad, "Pelayanmu berstatus rendah. Aku tidak pernah meminta status apapun. Aku hanya ingin melayani Tuan Muda sepanjang hidupku." Dia tahu bahwa tidak memenuhi syarat untuk mencintai atau menemani seumur hidupnya. Tiba-tiba terdengar bisikan dari Yunce, "Hidup ini sangat panjang. Jangan mudah menyerah. Meskipun layang-layang kertas itu kecil, ia dapat menempuh jarak ribuan mil. Jadi jangan batasi hidupmu dengan mudah." Meng Jiyuan berdiri di tempatnya, merasa tertegun untuk lama sekali. 3 hari kemudian, kapal Dewa Penenun Mimpi melayang di langit, dan nafas yang dikeluarkannya menarik perhatian seluruh kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Dewa Wumeng berdiri di haluan kapal, dan semua penguasa 9 istana impian ada di sana. Di belakang mereka, masing-masing terdapat murid paling menonjol di istana impian mereka. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tokoh inti dari era kerajaan penenun mimpi saat ini dan selanjutnya semuanya berkumpul di sini. Tapi menurut Yunce, di kerajaan dewa yang luas, hanya 100 orang yang bisa memasuki tanah suci. Tanah suci ini benar-benar pelit. Kapal raksasa itu menghubung ke langit dan terbang langsung menuju tanah suci tertinggi. Yunce dan Meng Jianxi berdiri berdampingan. Meng Jianxi tersenyum lalu berkata, "Saudara Yuan, ini adalah pertama kalinya kamu pergi ke luar negeri sejak kamu kembali ke kerajaan penenun mimpi. Tapi sepertinya kamu tidak terlalu bersemangat. Saat aku mengembara di lautan kabut, aku tidak punya rumah, tapi lautan kabut adalah rumahku. Jadi aku telah kehilangan minat terhadap wilayah yang tidak diketahui. Tetapi tanah suci jelas tidak termasuk di antaranya." Yunce bertanya dengan penasaran, "Apakah putra Dewa Jianxi pernah bertemu Kaisar Yuan?" "Saya cukup beruntung pernah bertemu dengannya." Ketika menyebut Kaisar Yuan, Meng Jianxi seperti orang lain yang langsung merasa kagum pada Kaisar Yuan. Kaisar Yuan dalam bayangan saya adalah sosok yang agung, namun baik hati. Memiliki aura yang membuat semua jiwa praktisi bergetar dan kekuatan kekaisaran tertinggi. Hanya ada satu kata di ucapannya. Namun, setelah bertemu langsung dengan Kaisar Yuan, saya menyadari Kaisar Yuan benar-benar berbeda dari apa yang kubayangkan. Benar-benar berbeda? Yunce menggunakan keraguannya yang kuat. Meng Jianxi tampaknya memiliki keraguan, tetapi setelah memikirnya, dia melanjutkan lagi. Pernyataan ini mungkin menyinggung, tetapi Kaisar Yuan yang saya lihat, saya tidak dapat merasakan auranya. Aku juga tidak merasakan keagungannya. Bahkan saya sepenuhnya tidak bisa merasakan perubahan emosinya.
bahkan ketika dia tersenyum. Yunce terdiam masih mendengarkannya. Kaisar Yuan memberi saya perasaan bahwa seperti orang luar biasa dari dunia lain. Meng Jianxi dengan belak-belakan mengungkapkan pemahaman paling lugas tentang Kaisar Yuan di dalam hatinya. Mungkin level Kaisar Yuan memang terlalu tinggi, sangat tinggi, sehingga di luar pengetahuanku. Sebaliknya, kekuatan pendeta agung sangat berat dan menakutkan, jauh lebih kuat dari ayah dewa. Sebaliknya, saudara Yun bersiap jika berhadapan dengan mereka. Keduanya berdiri berdampingan, mengobrol tanpa gangguan, tampak tenang dan tersenyum satu sama lain dari waktu ke waktu. Terlihat bahwa para penguasa istana impian sangat rumit di hatinya. Meng Jianxi menghela nafas panjang. Jika Meng Jianxi memutuskan untuk tidak bertarung, tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Bahkan jika dia memiliki kemauan dan kekuatan. Omong-omong, dengan saudara Yuan di sini, ayah dewa akan mengangkat kepalanya tinggi ketika dia berada di tanah suci. Kata-kata Meng Jianxi semuanya sangat tulus, dan dia tidak peduli didengar oleh Dewa Wumeng. Dewa Wumeng berdiri di haluan kapal, memandang ke depan dari kejauhan, penuh keagungan dan tanpa reaksi apapun. Yunce berkata dengan pelan, "Saya hanya berada di ranah Master Ilahi, dan saya tidak memiliki kualifikasi untuk menarik perhatian siapapun di tanah suci. Saya di sini hanya sebagai pengikut yang hanya ingin memperluas wawasan saya. Kecermangan sejati kerajaan dewa penenun mimpi, itu tergantung pada penampilanmu, putra dewa Jianxi." Meng Jianxi menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum pahit. "Kamu meremehkan esensi dewa sempurna yang kamu miliki, sedangkan bagiku itu sangat sulit." Wah, Dewa Wumeng tiba-tiba melihat ke sebelah timur. Saat gesturnya berubah, aura dan lintasan penerbangan kapal penenun mimpi juga berubah, miring ke arah timur. Tidak lama kemudian, kapal mendalam raksasa lainnya yang melepaskan aura yang agung muncul di depan mata. "Kapal Dewa Setian," Meng Jianxi bergumam. "Itu adalah kerajaan Dewa Setian." Kedua kapal dewa itu sangat cepat mendekat sampai terhubung satu sama lain. Hahaha, Tuan Dewa Wumeng, kebetulan sekali. Hahaha, takdir sudah ditentukan sejak lama. Kita bertemu secara kebetulan, jadi tidak perlu kata-kata kebetulan. Kedua dewa besar itu mendekat. Dewa Huangxing terlihat bahagia, bahkan Dewa Wumeng tersenyum penuh arti. Tatapan Yunce menyapu Dewa Huangxing, lalu mendarat pada gadis di sampingnya, dan kemudian pandangannya menjadi kabur selama beberapa saat. Setelah tidak bertemu dengannya selama 3 tahun, dia sepertinya telah mengalami perubahan total. Terima kasih.